Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Prastio Jati. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, yang pertama, sadar untuk memberikan ilmu dan pelajaran yang lebih baik kepada anak didik, termotivasi untuk mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari, dan tertantang untuk melakukan dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama, merubah cara pandang saya dan cara berpikir saya terhadap siswa yang pada awalnya berorientasi pada kemampuan kognitif, sekarang berorientasi pada minat, bakat, dan potensi siswa. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran agar siswa terlibat aktif. Kedua, menyiapkan media pembelajaran yang mendorong partisipasi. Yang ketiga, membuat berbagai ice breaking. Yang keempat, mencampurkan teknologi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Ahmad Saifuddin dalam mata pelajaran PPKN. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan dalam dunia pendidikan kita itu kembali berjalan normal. Amin. Kemudian ketua kelasnya memimpin berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa menurut agama dan pengalaman, silakan. Terima kasih. Dan hari ini kita melanjutkan. Ya, silakan Melida. Apa yang kamu ingat tentang materi minggu lalu? Siapa lagi yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, silakan Fajar, apa yang kamu ingat? Ya, bagus sekali. Jadi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hari ini pembelajaran dengan menggunakan Google Meet, ya, kita akan melakukan diskusi. Nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok berdasarkan nomor absen. Itu nomor absen 1 sampai 7 sebagai kelompok 1, 8 sampai 14 kelompok 2, 15 sampai 21 kelompok 3, 22 sampai 28 kelompok 4, dan terakhir absen 29 sampai 36 kelompok 5. Dan materinya adalah dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, bagi kelompok 1 itu demokrasi pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Kemudian demokrasi di Indonesia pada periode 65 sampai 98, yaitu pada waktu Orde Baru. Kemudian yang terakhir adalah periode tahun 1998 sampai sekarang atau masa reformasi. Nah, untuk selanjutnya silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menambah info. Silakan kalian pelajari dan berkomunikasi satu sama lain melalui WA group. Saya beri waktu 25 menit. Setelah itu masing-masing anak mempresentasikan hasil diskusinya. Aspek yang dinilai pada diskusi atau presentasi hari ini adalah yang pertama, tanggung jawab, kedua, kerjasama antar kelompok, 3, aktivitas dalam berdiskusi, di mana keaktifan kalian akan dinilai selama proses diskusi, dan yang keempat, kelengkapan informasi. Terima kasih telah bergabung kembali. Diskusinya telah dilakukan. Untuk selanjutnya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Tolong kelompok ya, dari Yusuf ya. Jadi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, ya, pada tahun 1945 sampai 1949, demokrasi masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena situasi pada saat itu negara kita masih dalam kondisi mempertahankan kemerdekaan. Yang mau menanggapi? Oh, Lina, silakan. Lina dari kelompok 3 ya. Ya, terima kasih Lina sudah menambahkan materi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 49 sampai 59. Politik yang terbuka dapat dilihat oleh seluruh rakyat. Yang keempat, adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur. Kalau di negara kita itu 5 tahun sekali.
Kemudian yang kelima, pemenuhan hak dasar sebagai warga negara. Mana hari ini pembelajarannya? Paham? Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, Bapak rasa cukup untuk pertemuan tentang mata pelajaran PPKN hari ini tentang materi membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Dari Bapak cukup, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Windasari, siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Cepu akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan saya yang ditujukan kepada Bapak Kukuh. Menurut saya, Pak Kukuh itu orangnya friendly dan asik. Kesan yang paling mengena di hati saya tentang Pak Kukuh adalah orang yang mudah diajak ngobrol ringan dan diskusi, baik mengenai pelajaran maupun hal di luar pelajaran. Intinya Pak Kukuh itu the best banget. Dan untuk pesan saya kepada Pak Kukuh adalah tetap jadi guru yang ramah, asik, dan murah senyum. Karena sesungguhnya senyum itu ibadah. Dan hal yang terpenting, jangan lupakan saya sebagai siswi Bapak. Sekian, terima kasih. Intinya untuk Pak Kukuh sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari kepada guru penggerak, yaitu pesan supaya guru penggerak itu bisa memaksimalkan rekan-rekannya sehingga pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan. Itu pesan saya kepada guru penggerak. Kemudian kesan saya, guru penggerak itu memang benar-benar cukup berat karena tugas yang begitu banyak dan dia rela mengorbankan diri atau waktu, tenaga, pikiran untuk memajukan sekolah itu. Sehingga saya sangat apresiasi atau sangat menghargai kepada guru penggerak. Itulah sedikit pesan dan kesan dari saya terhadap guru penggerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.